Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Jangan lupa untuk bantu Mimin tekan tombol like. Terima kasih. Bab 1346 sampai bab 1350. Melihat ekspresi sedih Hamid, Ye Chen tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Karena Komandan Hamid telah berbicara, saya akan mengucapkan 3 kata ini bersama-sama di masa depan." Hamid memeluk Ye Chen dan memeluk tinjunya, lalu menunjuk ke 8 orang-orang di seberangnya, dan berkata dengan murah hati, "Saudaraku, pilih saja." Setelah mengatakan itu, dia takut Ye Chen tidak mau meminjam keledai dari Poksia, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, "Dalam hal ini baiklah, saudaraku, aku akan melakukannya lagi. Menyerahlah, kamu pilih 5. Keinginan 7 orang untuk bertahan hidup seketika menjadi semakin tinggi. Ye Chen memandang Hamid, tersenyum tipis, dan memuji, "Komandan Hamid memang sangat menarik. Dari sudut pandang ini, terlihat bahwa Anda harus menjadi orang yang berintegritas dan menepati janji." Hamid mengangguk, dia berkata dengan serius, "Saya adalah orang yang paling dapat dipercaya. Apakah saya melakukan bisnis atau memimpin pasukan untuk berperang? Saya harus mematuhi komitmen saya. Jika saya meminta Anda untuk mengambil 5, saya tidak akan pernah ambigu." Ye Chen melambaikan tangannya pada ini waktu. "Saya juga orang yang paling benar di dunia. Saya selalu percaya pada prinsip bahwa Anda harus menghormati saya dan saya harus menghormati Anda. Jadi di antara 8 orang ini, saya hanya membutuhkan 1, Nona dia, dan aku akan menyerahkan sisanya padamu, www." 7 orang lainnya menangis ketika mendengar ini. Pemuda asal Tionghoa itu menangis dan menangis. "Tuan Ye, kita semua adalah rekan senegaranya. Anda tidak bisa menjebak saya dalam ketidakadilan orang." India dan beberapa pemuda lainnya juga menangis bersama dan memohon belas kasihan. Permohonan terus berlanjut. He Ziqiu tidak tahan saat ini, dan memohon, "Tuan Ye, mereka memang katak di dalam sumur, buta terhadap pegunungan. Saya harap Anda tidak sepengetahuan mereka. Silakan coba, berusaha menyelamatkan orang sebanyak mungkin, dan akhirnya menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Yah, yang terbaik adalah membawa mereka semua pergi bersama-sama." Ye Chen berkata dengan ringan, "He Ziqiu, ini bukan bagaimana keadaannya sudah selesai. Aku datang untuk menyelamatkanmu, untuk menyelamatkan wajah ayahmu. Kamu memintaku untuk menyelamatkan mereka? Kamu memintaku kepada siapa harus memberi muka?" Hei! Ziqiu merasa malu. Tetapi demi keselamatan temannya, dia masih mengertakkan gigi dan berkata, "Tuan Ye, tolong beri saya sedikit muka. Saya tahu permintaan ini sangat tiba-tiba dan tidak pantas, dan sangat mandiri. Tapi saya mohon, demi saya, untuk menyelamatkannya sekali." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan dengan tegas menolak, "Saya tidak memberi Anda wajah ini karena dari awal sampai akhir, teman-teman Amerika ini tidak pernah memberi saya wajah sama sekali. Saya, sebagai pribadi, tidak pernah menjadi penggemar orang asing. Jadi saya tidak peduli dengan mereka. Apakah dia orang Amerika atau Mars, selama dia tidak memberi saya wajah, saya tidak akan memberinya wajah." Setelah mengatakan itu, dia menatap Hamid, menunjuk ke He Ziqiu, dan berkata dengan serius, "Aku hanya akan membawanya bersamaku." "Sial! Itu menarik." Hamid menghentakkan kakinya dan berseru, "Kalau begitu, aku tidak akan bicara omong kosong lagi. Sekarang aku pergi untuk memberitahu anak buahku bahwa kalian berdua boleh pergi sesuka hati dan tidak ada yang bisa menghentikanmu." Setelah itu, Hamid berkata dan melangkah ke samping, keluar dari pintu, dan berkata, "Saudaraku, tolong." Ye Chen melambaikan tangannya, "Tidak, saya bukan penjahat. Bagaimanapun, ini wilayah Anda. Saya harus lebih berhati-hati. Anda bisa mengaturnya. Parkirkan helikopter langsung di halaman. Helikopter tidak diperbolehkan membawa amunisi apapun. Selain itu, semua orang kecuali pilot harus dievakuasi. Lalu Anda secara pribadi menemani kami berdua. Ketika orang yang menjemput saya tiba,
Saya akan apa pendapat Anda tentang membiarkan Anda pergi? Hamid tampak malu dan berkata, bagaimana jika Anda berubah pikiranmu ketika kamu sampai di sana? Bagaimana jika kamu ingin menculikku? Sekarang pasukan pemerintah menawarkan hadiah jutaan dolar, membeli kepalaku. Bagaimana aku tahu jika kamu tertarik untuk menghasilkan uang, dihasut oleh uang? Ye Chen tersenyum tak berdaya, menunjuk ke wajahnya, dan bertanya sambil tersenyum, kamu bilang aku, Ye Chen, tertarik pada uang, aku? Dia ibu terbang dengan Concorde yang harganya lebih dari ratusan juta dolar, dan melakukan perjalanan jauh dari Tiongkok ke tempat seperti milik Anda dalam beberapa jam. Apakah Anda tertarik dengan hadiah jutaan dolar di kepala Anda? Haha. Meade menelan ludahnya dan berseru, Concorde, saudaraku. Kamu berasal dari keluarga Ye Cina. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa Komandan Hamid juga pernah mendengar tentang keluarga Ye? Hamid segera berkata dengan kagum, saya pernah mendengarnya sangat banyak, saya kuliah di universitas di Yanjing saat itu. Keluarga Ye dan keluarga Su sama-sama merupakan keluarga terkemuka di Tiongkok. Saat itu, saya pernah mendengarnya. Setelah berbicara, Hamid bertanya dengan sangat menyanjung, saudaraku. Saya ingin tahu apakah tebakan saya benar. Ye Chen tidak menyembunyikannya, mengangguk dan berkata, ya, saya keluarga Ye. Begitu kata-kata ini keluar, 7 orang lainnya hampir semuanya ketakutan. Mereka semua adalah mahasiswa berprestasi di bidang keuangan, dan mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi perekonomian berbagai negara. Tentu saja mereka juga mengetahui kekuatan keluarga-keluarga kaya di Huaxia ini. Begitu mereka mendengar bahwa Ye Chen adalah keturunan keluarga Ye, mereka langsung mengerti mengapa Ye Chen bisa terbang ke Suriah dalam waktu sesingkat itu dengan Concorde. Inilah kemampuan keluarga Ye, sangat disayangkan bahwa mereka yang disebut-sebut sebagai siswa berprestasi ini dapat membutakan mata mereka dan melihat Gunung Tai. Hamid yang berada di samping langsung mengacungkan jempol dan berseru, tak disangka, saya benar-benar anggota keluarga Ye. Sebagai anggota keluarga Ye, saya masih bisa masuk ke sini sendirian, sungguh mengagumkan dan mengagumkan. Ye Chen tersenyum tipis, Komandan Hamid sangat sopan. Hamid tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan penuh semangat, saya tidak menyangka bisa mengenal keturunan keluarga Ye hari ini, sungguh takdir yang luar biasa. Setelah itu, dia menatap Ye Chen, dia berkata dengan tulus, saudaraku, ada pepatah lama di Tiongkok bahwa tidak ada yang mengenal satu sama lain tanpa berkelahi. Sangat tepat jika diterapkan pada Anda dan saya. Jika Anda tidak menyukainya, mulai sekarang, kamu dan aku akan berteman. Ye Chen mengangguk. Dia berkata dengan serius, karena kakak berkata begitu, maka kita akan berteman mulai sekarang. Hamid tertawa dan berseru, saudaraku. Aku tahu kalian semua datang cara untuk menyelamatkan wanita ini. Menurutku dia pasti sangat baik padamu. Jika itu penting, maka aku tidak akan membuang waktu bersamamu di sini. Kamu dan aku akan meninggalkan informasi kontak satu sama lain, dan kemudian aku secara pribadi akan membawamu pergi dengan helikopter sesuai permintaanmu. Jika ada kesempatan di masa depan, kamu akan datang ke Suriah sebagai tamu lagi. Kalau begitu aku pasti akan melakukannya. Perlakukan dia dengan baik, melihat bahwa dia memang tulus. Ye Chen berkata tanpa ragu. Tidak masalah, jika saya datang ke China di masa depan, harap hubungi saya sesegera mungkin dan saya akan memperlakukan Anda dengan hangat. Saat dia sedang berbicara, anak laki-laki Tionghoa sebelumnya menangis dan berkata, Tuan Ye, Anda adalah putra tertua dengan kekayaan bersih triliunan. Jangan seperti orang biasa seperti kami, tidak mudah bagi keluarga saya untuk membawa saya sampai ke tempat saya hari ini. Tolong beri saya kesempatan untuk menyelamatkan hidup saya akan bersujud kepada Anda. Setelah mengatakan itu, terlepas dari tangannya diikat ke belakang, dia berjuang mati-matian untuk berlutut dan bersujud. Ye Chen berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, oke, tidak perlu bertindak di sini. Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan membawamu pergi. Setelah mengatakan ini, dia menatap
Hezekiah dan berkata dengan tenang, "Nona He, ayo pergi." Ketika anak laki-laki Tionghoa itu mendengar ini, dia menatap Hezekiah dengan galak dan berteriak, "Hezekiah, aku datang ke sini hanya untukmu. Bisakah kamu meninggalkanku di sini sendirian untuk melarikan diri? Apakah kamu masih memiliki kemanusiaan yang tersisa?" Dua gadis lainnya juga tersedak dan berkata, "Hezekiah, kami semua adalah teman baik. Bagaimana kamu bisa meninggalkan kami saat ini? Jika kamu meninggalkan kami akan mati." Sudah beres, bocah India itu juga menangis dan berkata, "Hezekiah, aku tidak ingin mati. Orang tuaku telah menyelamatkan seluruh hidup mereka untuk aku pelajari, dan aku tidak bisa mati begitu saja di tempat ini." Dengan diam-diam, air mata mengalir. Deras mata Hezekiah segera, dan dia menatap Ye Chen dengan mata yang sangat menyedihkan, sepasang mata yang indah penuh permohonan. Saat ini, Ye Chen berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, korps marinir akan datang untuk menyelamatkanmu." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Hezekiah dan mengingatkan dengan keras, "Sudah waktunya untuk pergi, Nona He." Mendengar ini, Hezekiah menjadi bingung. Dia tahu bahwa Ye Chen tidak bercanda. Jadi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan jika Ye Chen benar-benar tidak ingin mengambil teman-temannya. Dia juga tidak menyangka teman-temannya akan begitu anti-intelektual. Mereka telah sangat menyinggung Ye Chen sebelum Ye Chen mengungkapkan identitasnya. Sekarang, tidak peduli bagaimana mereka memohon kepada Ye Chen. Masuk akal jika Ye Chen tidak melakukannya. Selamatkan mereka dari. Meskipun dia ingin pergi dari sini dan pergi ke Aurus Hill untuk bertemu kembali dengan ayahnya, dia tidak tega meninggalkan begitu banyak temannya dan melarikan diri sendirian. Pada saat tertentu, Hezekiah bahkan berpikir bahwa dia sebaiknya tidak pergi, tetapi tetap tinggal dan berbagi hidup dan mati dengan teman-teman ini, sehingga meskipun dia menghadapi hasil terburuk, dia dapat memiliki hati nurani yang bersih. Kalau tidak, jika dia pergi sendirian dan ketujuh orang itu mati di sini, dia tidak akan pernah bisa menghilangkan rasa bersalah yang ada di dalam hatinya selama sisa hidupnya. Ye Chen tidak menyangka bahwa kelompok talenta anti-intelektual berpendidikan tinggi ini sekarang akan mulai berusaha mati-matian untuk memikat Hezekiah ke dalam masalah. Mereka menggunakan berbagai cara untuk berulang kali merangsang pertahanan psikologis Hezekiah dengan menghina, menegur, memohon, atau membuat kesengsaraan, dengan hanya dua tujuan, membiarkan Hezekiah membawa mereka pergi bersama, atau membiarkan Hezekiah membawa mereka pergi bersama, tetap. Dan mati dengan mereka juga. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Hezekiah. Melihat ekspresinya sangat kusut, dan dia bahkan memiliki beberapa tanda pria kuat mematahkan pergelangan tangannya, dia segera berkata pada dirinya sendiri bahwa itu tidak baik. Kaum muda kemungkinan besar akan terpikat pada apa yang disebut kesetiaan dan persahabatan. Seperti halnya beberapa terpidana mati yang menyalahkan apa yang disebut teman dan tidak mau mengkhianati teman-temannya sampai mereka mati, melakukannya demi kesetiaan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa pihak lain hanya menganggap mereka sebagai kambing hitam. Oleh karena itu, Ye Chen tidak memberi kesempatan pada Hezekiah untuk bereaksi. Dia langsung membuka pintu dan berkata kepada Faisal di luar, "Ayo dan bawa Nona He keluar." Ya, Faisal, yang baru saja membawa 4 orang lainnya di bawah kendali 2 pengawal Hamid, setuju tanpa ragu-ragu, dan segera berjalan ke arah Hezekiah, dan berkata dengan dingin, "Nona He, tolong ikuti saya." Hezekiah masih sedikit bimbang. Pertama, tetapi ketika Ye Chen meminta Faisal untuk membawanya keluar secara paksa, rasa perlawanannya segera muncul, dan dia segera berseru, "Saya tidak pergi, saya tidak akan pergi, saya ingin tetap turun dan tinggal dengan teman-temanku." Begitu Hezekiah mengatakan ini, ekspresi ketujuh orang lainnya langsung mereda, dan beberapa bahkan menunjukkan sedikit kegembiraan secara tidak sengaja. Ye Chen memiliki gambaran panorama tentang kinerja orang-orang ini, dan dia benar-benar kehilangan harapan terhadap kemanusiaan dan karakter orang-orang ini. Di saat kritis, saya tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, dan saya tidak ingin teman saya melarikan diri,
Tetapi saya ingin teman saya tetap tinggal dan mati bersama saya. Ini adalah sisi paling kotor dari sifat manusia. Oleh karena itu, Ye Chen segera berkata kepada Faisal, hentikan mulutnya dan bawa dia keluar. He Ziqiu menjadi lebih emosional ketika mendengar ini, dan berseru, jangan sentuh aku tidak akan pergi. Kata setelah itu, dia memandang Ye Chen dan berteriak, Tuan Ye, tolong beritahu ayah saya bahwa saya tidak bisa menghormati orang tuanya, dan jangan biarkan dia menyalahkan saya datang ke Suriah bersama teman-teman saya, jika hanya saja saya pergi sendirian, dan aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri dalam hidup ini. Ye Chen mengerutkan kening padanya, dan bertanya balik, otakmu juga terinfeksi oleh 7 idiot mereka. Aku tidak melakukannya, He Ziqiu berkata dengan keras berkata. Aku telah memikirkannya dengan cermat, saya bersedia menanggung semua konsekuensinya, dan saya tidak akan pernah menyesalinya. Kepala Ye Chen besar, menunjuk ke arahnya, dan dengan tegas berteriak, diam, sebelum saya datang, hidup dan matimu telah tidak ada hubungannya denganku. Tapi karena aku di sini, kamu hanya bisa hidup, bahkan jika kamu ingin mati, aku tidak akan membiarkanmu mati. He Ziqiu bertanya, mengapa saya berhak memilih untuk tidak membiarkanmu mengambil aku pergi? Ye Chen menunjuk ke arah Hamid dan bertanya balik, ketika mereka menculikmu, mengapa kamu tidak mengatakan ini padanya? He Ziqiu tiba-tiba terdiam ketika ditanya, dan berkata dengan terbata-bata, aku. Ye Chen berkata dengan dingin, itu milikmu. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Kamu harus pergi hari ini, atau kamu harus pergi jika kamu tidak ingin pergi. Jika kamu benar-benar ingin mati di sini, kamu menang, jangan menunggu sampai kamu kembali ke Tiongkok atau Jinling. Setelah aku meninggalkanmu dengan selamat di tangan ayahmu, kamu dapat kembali lagi. Apakah kamu ingin mati atau hidup tidak ada hubungannya denganku? He Ziqiu berkata tanpa sadar, tapi aku tidak ingin kembali. Ye Chen mendengus dingin, kamu tidak mau, kamu tidak ingin terlalu banyak berpikir. Kamu tidak ingin pergi, jadi aku harus membawamu pergi. Setelah itu, dia berkata kepada Faisal, hentikan mulutnya, aku tidak ingin mendengarkannya sekarang. Faisal segera mengambil tudung yang dikenakan He Ziqiu sebelumnya dari tanah, memelintirnya menjadi bentuk silinder di tangannya, lalu memasukkannya langsung ke mulut He Ziqiu. He Ziqiu tersedak sesaat dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya bisa bersenandung sekuat tenaga sambil menatap Ye Chen dengan mata penuh air mata. Ye Chen tidak melihatnya, dan melambai langsung ke Faisal, keluarkan. Faisal segera membawa He Ziqiu ke ruang luar. 7 orang di ruangan itu melihat He Ziqiu dibawa pergi, dan kemarahan serta keengganan muncul kembali di wajah mereka. Ye Chen memandang mereka dan berkata tanpa ekspresi, tidak peduli berapa lama kalian bertujuh bisa hidup, saya harap kalian akan mengingat 7 kata. Jalan yang benar di dunia adalah perubahan-perubahan dalam hidup, berpikiran sempit, berpandangan pendek dan berani orang-orang sepertimu. Meskipun berapapun banyak buku yang kamu baca, itu tidak masuk akal, tidak peduli berapa banyak emas yang kamu buang ke sampah sepertimu, kamu tidak bisa menutupi bau busuk di tubuhmu. Setelah itu, dia memandang Hamid dan berkata, haha Komandan Meade, terima kasih atas kerja kerasmu dan suruh kami pergi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Hamid segera membuat isyarat mengundang dan berkata, saudaraku, tolong. Ye Chen mengangguk dan pergi keluar bersama Hamid. Di ruangan itu, orang-orang kemudian mengunci pintu besi lagi. Tidak peduli bagaimana 7 orang di dalam melolong, Ye Chen tidak memiliki belas kasihan di hatinya. Belakangan, Hamid pun menuruti perjanjian tersebut, dan menggunakan walkie-talkie untuk mengeluarkan perintah kepada bawahannya, meminta mereka menurunkan semua amunisi dari salah satu kapal tempur, lalu menyingkirkan semua penjaga di halaman di atas kepalanya, dan lalu biarkan dia pilot paling terpercaya mengemudikan helikopter dan mendarat di halaman. Setelah menyelesaikan semua ini, Hamid berkata kepada Ye Chen, saudaraku, pesawatnya sudah siap, ayo naik sekarang. Ye Chen mengangguk,
dan berkata kepada Faisal dan yang lainnya, "Kalian tetap di sini." Beberapa orang berkata tanpa ragu-ragu, "Ya, Ye." Chen menarik Hezekiah, yang tangannya bisa diikat ke belakang, dan berkata kepada Hamid, "Ayo naik 3, www." Hezekiah tidak bisa berkata-kata, hanya bisa terus menangis. Hamid berinisiatif untuk mengeluarkan senjatanya dan melemparkannya ke tanah, dan berkata kepada Ye Chen, "Saudaraku, biarkan aku pergi duluan, kamu punya pistol di tanganmu, dan kakiku cacat, kamu jangan khawatir aku akan melarikan diri." Ye Chen semakin mengagumi karakter Hamid, mengangguk sedikit dan berkata, "Terima kasih, saudara." Melihat Hamid terlatih-tatih menaiki tangga, Ye Chen agak penasaran. Jadi dia bertanya dengan santai, "Saudaraku, apakah kakimu pernah terluka?" Hamid kembali menatapnya, lalu menatapnya lagi. Kaki kirinya, menghela nafas, "Kiriku kaki terluka parah dalam pertempuran. Terkena pecahan setelah bom meledak. Pada saat itu, satu-satunya cara untuk mengamputasi hampir merupakan satu-satunya cara untuk melakukannya. Untungnya, saya berhasil menyelamatkannya setelah mencoba yang terbaik. Satu kaki. Tetapi kaki ini juga mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Jadi setelah pemulihan, otot-ototnya mengalami atrofi parah, dan fungsinya menurun drastis, sehingga menjadi timpang. Dia tidak dapat menahan perasaannya, di tempat seperti Suriah, A. Melumpuhkan kesulitan komandan sangat sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Meskipun orang lumpuh tidak cacat parah, Hamid adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata, dan kakinya yang lumpuh berdampak besar pada citra dan prestise pribadinya. Pengaruh. Dampak terbesarnya adalah kepercayaan dirinya menjadi frustrasi. Alkisah, Hamid juga seorang jenderal yang ambisius. Ingin sekali meraih prestasi di tengah kekacauan perang, bahkan berharap menjadi panglima tertinggi seluruh kekuatan oposisi. Namun, sejak menjadi timpang, pengaruhnya menurun drastis dan kepercayaan dirinya juga terpukul. Awalnya, timnya terdiri dari hampir 10.000 orang, dan dia dianggap sebagai lawan yang relatif kuat. Namun, melihat dia lumpuh dan kepercayaan dirinya rusak parah, beberapa orang kepercayaannya mengambil kesempatan itu untuk menghasut beberapa orang bawahannya keluar dan berdiri sendiri, yang membuat kekuatannya tiba-tiba menurun. Terkadang kenyataannya begitu kejam. Ketika seseorang memiliki keagungan yang cukup untuk menghalangi bawahannya, maka bawahannya akan terlihat jinak seperti kucing dan setia seperti anjing. Namun, begitu kekuatan dan kesehatan orang tersebut menurun, bawahannya akan mengembangkan mentalitas harimau atau serigala. Mendirikan bisnis sendiri dianggap lebih etis, dan mereka yang tidak memiliki integritas moral bahkan akan mengambil kesempatan untuk membunuh bosnya dan menggantikannya. Hal seperti ini memang sudah sering terjadi sejak zaman dahulu kala. Zhao Kuangyin, Taisu dari dinasti Song, awalnya menginspeksi istana pada akhir dinasti Zhou. Setelah kematian Zhou Xizong pada waktu itu, dia baru saja menyerahkan tahta kepada putranya yang berusia 7 tahun, Kaisar Zhou Gong. Namun, Zhao Kuangyin berbalik dan melancarkan pemberontakan Chen Qiao, merebut tahta Tuan Muda. Ada banyak hal serupa dalam sejarah. Hal yang sama berlaku untuk Hamid di Suriah. Perkembangan perekonomian di tempat seperti ini sangat terbelakang, juga bergunung-gunung. Tingkat motorisasi pasukan sangat rendah. Seringkali mereka harus mengandalkan kaki, ternak, dan bagal untuk transportasi. Cacat fisik Hamid semakin besar. Ketika para prajurit bertempur di pegunungan, dia tidak bisa pergi ke garis depan untuk menyemangati mereka. Ketika pasukan mulai bermanuver dalam skala besar di pegunungan, dia tidak bisa berpartisipasi sama sekali. Para prajurit oposisi dilahirkan dengan ceroboh, dan mereka membutuhkan komandan untuk memimpin atau berbaur, tetapi kaki Hamid menjadi kelemahan yang sangat besar. Saat ini, Hamid terlatih-tatih keluar dari ruang bawah tanah, diikuti oleh Ye Chen dan Hezekiah. Setelah keluar, saya melihat helikopter bersenjata diparkir di halaman, dan seluruh personel bersenjata sudah dievakuasi. Senjata dan amunisi yang semula digantung di bawah dan di kedua sisi helikopter pada dasarnya telah dibongkar,
dan semua amunisi telah dikeluarkan dari meriam yang merupakan senjata utama. Alasan Ye Chen meminta mereka mengeluarkan semua amunisi juga untuk memastikan Hamid tidak tiba-tiba menyesal setelah tiba di tempat pertemuan. Bagaimanapun, keluarga Ye telah mengatur pesawat sipil, dan pasti akan menjadi helikopter sipil yang menjemputnya. Di depan helikopter bersenjata, helikopter sipil hanyalah kertas. Jika meriam ditembakkan secara acak, maka akan hancur menjadi saringan. Saat ini, ada seorang pilot yang berdiri di samping helikopter. Ketika melihat Hamid keluar bersama dua orang asing yaitu Ye Chen dan He Ziqiu, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang tidak enak dan tanpa sadar ingin menyentuh pistol pilot di pinggangnya. Hamid langsung berkata, "Buang senjatanya, mereka berdua adalah temanku." Mendengar hal tersebut, sang pilot, meski curiga, ia tidak berani melakukan kesalahan dan langsung melemparkan senjatanya ke tanah. Hamid memerintahkan lagi, "Cepat dan nyalakan helikopter." Pilot buru-buru naik ke kokpit dan menyalakan baling-baling, dan Hamid, bersama Ye Chen dan He Ziqiu, duduk di kabin. Setelah memasuki kabin, Ye Chen menggunakan jam tangan yang diberikan Vasily untuk menekan tombol panggilan darurat. Infrastruktur Surya sendiri sangat buruk, dan pertempuran bahkan lebih buruk lagi. Kecuali di kota-kota, hampir tidak ada sinyal komunikasi, sehingga telepon seluler roaming internasional pun tidak memiliki layanan di sini. Satu-satunya media komunikasi adalah satelit. Untungnya, jam tangan yang diperlengkapi khusus untuk pasukan terjun payung ini memiliki fungsi panggilan satelit. Begitu panggilan telepon masuk, Ye Chen mendengar suara Han Guangyao, "Tuan, apakah semuanya baik-baik saja denganmu?" Ye Chen menjawab, "Semuanya berjalan baik, dan ini lebih awal dari rencana semula. Anda akan mengatur helikopter ke lokasi yang dijadwalkan sekarang. Kita bisa tiba dalam waktu sekitar 15 menit. Han Guangyao berkata dengan tercengang, "Tuan, bagaimana Anda bisa tiba begitu cepat di daerah pegunungan puluhan kilometer?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Komandan Hamid dari pihak oposisi secara pribadi mengatur helikopter kirim kami ke sana." Ketika Han Guangyao mendengar ini, dia segera menyadari bahwa Ye Chen pasti mengendalikan Hamid. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak tahu bagaimana menjawab Ye Chen. Chen Zekai di samping bertanya kepadanya dengan tergesa-gesa, "Tuan Han, berapa lama waktu yang dibutuhkan jika kita terbang ke sana sekarang?" Han Guangyao kembali sadar dan berseru, "Saya akan membiarkan helikopter bersiap sekarang. Kami akan berangkat dalam 5 menit. Diperkirakan memakan waktu 40, sekitar 1 menit. Oke." Ye Chen berkata, "Kalau begitu saya akan menunggumu di lokasi yang dijadwalkan." Han Guangyao berkata dengan tergesa-gesa, "Baiklah, Tuan Muda, ayo pergi sekarang." Setelah menutup telepon, Ye Chen memberitahu tujuannya. Koordinat GPS diberitahukan kepada Hamid dan memintanya untuk memberitahu pilot. Setelah pilot mengatur koordinat, Hamid berkata kepada Ye Chen, "Saudara Ye, pilot sudah siap dan bisa lepas landas kapan saja. Semuanya sesuai perintahmu, Ye Chen." Mengangguk-angguk, dia berkata, "Kalau begitu biarkan pilotnya lepas landas." "Oke." Hamid segera memerintahkan pilot lepas landas melalui walkie-talkie yang ada di kepalanya. Helikopter segera mulai naik, lalu menuju koordinat yang disepakati oleh Ye Chen dan Han Guangyao. Orang biasa mungkin tidak bisa mencapai puluhan kilometer daerah pegunungan dengan berjalan kaki dalam sehari, namun hanya membutuhkan waktu 10 menit dengan helikopter. Tak lama kemudian helikopter sampai di lokasi koordinat yaitu puncak gunung yang relatif landai dengan ketinggian rendah dan medan yang tidak terlalu terjal. Namun dalam jarak beberapa kilometer dari kawasan sekitarnya tidak terdapat jalan raya, sehingga hampir tidak ada tempat tinggal manusia. Setelah helikopter mendarat di puncak gunung, Ye Chen berkata kepada Hamid, "Saudaraku, kamu harus menunggu di sini sebentar. Ketika pesawat yang menjemputku tiba, kamu bisa berangkat lagi." Hamid berkata tanpa ragu. "Seharusnya begitu, ini akan membuat Anda merasa lebih nyaman." Setelah itu, ia memerintahkan pilot, "Matikan mesin dan lampu. Kita tunggu di sini sebentar." Pilot segera menurutinya.
Ketika mesin pesawat berhenti, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Begitu sunyi, terdengar isak tangis Hezekiah. Saat ini dia tidak tahu lagi sudah berapa banyak air mata yang telah dia keluarkan. Ye Chen mengulurkan tangan dan melepas tudung yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Kata-kata pertama yang diucapkan Hezekiah adalah, "Bawa aku kembali, atau kamu bisa pergi sendiri dan biarkan mereka membawaku kembali lagi." Ye Chen sedikit sinis. Dia berkata, "Ayahmu memberitahuku bahwa kamu adalah orang yang sangat pintar dan orang yang sangat pandai dalam bisnis dan manajemen, tetapi aku benar-benar tidak menyangka kamu sebodoh itu." Hezekiah memohon, "Kamu tidak mengerti. Jika aku pergi begitu saja, ini akan menjadi iblis batinku seumur hidup dan mimpi buruk seumur hidup. Aku mohon biarkan aku kembali. Jika semua temanku mati dan aku satu-satunya yang hidup, aku akan disiksa dan disiksa selama sisa hidupku kehidupan. Daripada melakukan ini, lebih baik biarkan aku tinggal." Ye Chen menyadari bahwa mentalitas Hezekiah mungkin tidak bodoh, tetapi kepribadiannya sendiri. Kebanyakan orang mudah memaafkan diri mereka sendiri, namun ada pula yang tidak memaafkan diri sendiri, dan bukannya memaafkan diri sendiri, mereka malah menderita seumur hidup. Jika ketujuh orang itu benar-benar mati seperti ini, Hezekiah mungkin benar-benar tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Jika terus seperti ini, dia bisa saja mengalami depresi berat hingga tidak tahan lagi dan mengakhiri hidupnya. Memikirkan hal ini, Ye Chen bertanya padanya, "Selama teman-temanmu ini selamat, kamu akan mampu mengatasi rintangan di hatimu ini?" Hezekiah mengangguk ringan dan bertanya, "Bisakah kamu menyelamatkan mereka?" Ye Chen He melihat pada Hamid dan berkata, "Saudaraku, jujur saja, bahkan jika kamu membunuh ketujuh orang itu, Gedung Putih tidak akan memberimu sepeser pun." Hamid pun menyadarinya, mengangguk dan berkata, "Sesungguhnya mereka tidak mempunyai niat untuk membayar sejumlah uang, dan berita itu telah disembunyikan di dunia barat. Bahkan jika saya membunuh mereka semua, media barat tidak akan melaporkannya dan tidak akan bisa memaksa mereka." Berbicara tentang ini, dia menghela nafas, dia mengambil bernapas dan mengertakkan gigi dan berkata, "Baiklah, saudaraku, jika kamu membutuhkannya, aku akan membiarkan mereka pergi, atau mengirim helikopter lain untuk mengirim mereka ke sana." Hezekiah tiba-tiba tampak terkejut. Tetapi saat ini, Ye Chen segera melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, saya hanya membutuhkan mereka untuk bertahan hidup. Saya tidak ingin mengambilnya." Hamid bertanya dengan cepat, "Saudaraku, apa maksudmu?" Ye Chen berkata, "Ya, jangan bunuh mereka. Jadikan saja mereka sebagai buruh. Mereka bisa melakukan pekerjaan serabutan, memasak, menggali parit, mengangkut barang, del di pasukanmu. Saya yakin mereka masih bisa melakukan ini. Ya, biarkan mereka hiduplah dan biarkan mereka tinggal di Suriah untuk bekerja untukmu selama sisa hidup mereka. Itu berarti kamu tidak menculik mereka kembali dengan sia-sia." Hamid segera mengerti maksud Ye Chen. Dia tahu bahwa Ye Chen tidak ingin menyelamatkan orang-orang itu, dia hanya ingin menyelamatkan nyawa mereka demi Hezekiah. Maka dia langsung mengiyakan dan berkata, "Karena aku bilang begitu, jangan khawatir. Aku akan memanfaatkan mereka sebaik-baiknya, memberi mereka sedikit makanan, membiarkan mereka bertahan hidup, dan sejujurnya bekerja sebagai kuli untukku." Ye Chen mengangguk dan bertanya kepada Hezekiah, "Mereka tidak akan dibunuh, jadi apakah kamu puas?" Hezekiah bertanya dengan marah, "Kamu dapat mengambilnya, mengapa kamu harus melakukannya?" Ye Chen juga bertanya padanya, "Itu bercanda? Aku sudah memberimu cukup banyak wajah dengan menyelamatkan nyawa seekor anjing, mengapa kamu menyelamatkan mereka agar tidak pergi?" Hezekiah mau tidak mau berkata, "Jelas selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, mereka bisa mendapatkan kembali kebebasannya, tapi kenapa kamu tidak mau membantu mereka?" Ye Chen mencibir dan bertanya padanya, "Mengapa? Ada jutaan pengungsi di Suriah, dan lebih dari 700 juta orang di Eropa. Tentu saja, selama semua orang di Eropa menyumbangkan roti seukuran kepalan tangan sehari, mereka akan mampu melakukannya,
memberi mereka makan dan membiarkan mereka makan adalah hal yang sia-sia dan gemuk. Tetapi mengapa para pengungsi ini masih hidup tanpa tempat tetap dan tidak cukup makan? Setelah berbicara, Ye Chen bertanya lagi, ada 400 juta orang yang sangat miskin di Afrika, sementara populasi negara-negara maju di dunia berjumlah hampir 1 miliar. Jelas bahwa selama orang-orang dari negara-negara maju ini, selama setiap 2 orang di negara maju memberi makan 1 orang Afrika, tidak akan ada kemiskinan ekstrim di Afrika, tapi mengapa mereka tidak melakukan ini? He Ziqiu mengatakan Zi tidak bisa berkata-kata ketika ditanya. Wajahnya memerah tetapi dia tidak dapat menemukan alasan yang tepat untuk membantah. Ye Chen bertanya dengan suara dingin saat ini, kamu selalu berpikir mudah bagiku untuk menyelamatkannya dengan 1 kalimat. Tapi kamu pikir aku harus menyelamatkannya. Ini sendiri adalah paradoks yang tidak punya otak. Bill Gates sangat kaya, dan dia menghabiskan 100 juta dolar juga sangat mudah. Mengapa kamu tidak membiarkan dia membayar 70 juta dolar sebagai tebusan untuk menyelamatkan 7 rekan senegaranya? Hei! Ziqiu berseru, kamu mengubah konsep secara diam-diam. Kamu Chen mencibir, bertukar konsep, baiklah, izinkan saya bertanya, di antara ke-7 orang tersebut, apakah salah satu saudara saya? Saya akan bertanya lagi, di antara ke-7 orang tersebut, apakah salah satunya adalah saudara kandung saya? Dari 7 dari mereka, bisakah salah satu dari mereka menjadi temanku? Di antara mereka 7, adalah salah satu rekan senegaranya. Bukan kerabatku, bukan saudara kandungku, bukan temanku, bukan rekan-rekanku, bukan milikku balapan. Jika aku membantu orang yang tidak ada hubungannya denganku, itu karena kasih sayang. Jika aku tidak membantunya, itu karena kewajiban. Bahkan jika aku bisa membantu mereka hanya dengan 1 kata, apa? Ingin tolong. Kata-kata Ye Chen membuat He Ziqiu tidak bisa berkata-kata. Dia akhirnya mengetahui perbedaan terbesar antara dirinya dan Ye Chen. Saya menganggap sifat manusia terlalu sederhana, dan membayangkan aturan dunia terlalu idealis. Tapi Ye Chen sudah mengetahui ini, membantu orang lain memang sangat sederhana, namun harus ada alasan yang cocok. Jika tidak, meskipun makanan yang terbuang di negara-negara maju cukup untuk memberi makan seluruh Afrika setiap hari, Afrika akan tetap mengalami kelaparan. Pasalnya, mengapa 1 miliar orang di negara maju diharuskan menyimpan makanan yang terbuang dan mengirimkannya ke Afrika? Mudah sekali terbuang, kalau tidak mau makan atau tidak bisa makan, buang saja ke tempat sampah. Mengapa meminta orang lain untuk memberikan sisa makanan ini kepada orang Afrika? Itu tidak masuk akal. 100 orang terkaya di dunia semuanya mempunyai lebih banyak uang daripada yang dapat mereka belanjakan seumur hidup. Namun masih ada orang yang mati kelaparan setiap hari karena tidak punya cukup makanan. Bisakah kita menggunakan alasan bahwa orang-orang di dunia masih mati kelaparan karena ingin menculik orang-orang kaya ini secara moral? Itu juga tidak masuk akal. Hal yang sama berlaku untuk ke-7 temannya. Tidak ada yang mereka lakukan yang layak untuk diselamatkan Ye Chen. Ye Chen meminta Hamid untuk menjaga mereka tetap hidup, yang sudah dianggap sebagai kebaikan, dan bahkan dianggap sebagai penyelamat nyawa mereka. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan dengan Ye Chen? Setelah memikirkan hal ini, dia perlahan menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Dia merasa dia memang agak terlalu emosional sekarang. Alih-alih berterima kasih kepada Ye Chen atas penyelamatnya, dia malah mengeluh padanya. Contoh tipikal membalas kebaikan dengan balas dendam. Melihat dia akhirnya tenang, Ye Chen merasa sedikit lega. Hamid di samping tampak sedikit tidak senang ketika melihat Ye Chen, dan bahkan mencoba membujuknya. Saudaraku, Nona dia mungkin masih terlalu muda dan belum pernah melihat bahaya di dunia. Jadi beberapa ucapannya memang sedikit, menurut kami kekanak-kanakan, tapi kamu juga jangan menganggapnya terlalu serius. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, saudaraku benar, siapapun yang telah melihat bahaya di dunia tidak akan datang ke tempat hantu seperti itu untuk membuat film dokumenter. Hamid sangat senang dia menghela nafas setuju. Sejujurnya,
Saya tidak tahu apa yang dipikirkan anak-anak muda ini. Mereka semua orang Amerika. Tetapi mereka akhirnya pergi ke Suriah untuk membuat film dokumenter anti-perang. Tapi mereka tidak menyadarinya sama sekali. Seluruh Timur Tengah berada dalam kekacauan hari ini karena Amerika Serikat berada di belakangnya. Jika bukan karena orang-orang seperti mereka di sini yang mengobarkan keadaan, kita tidak akan tahu caranya hidup kita akan mudah dan nyaman. Tetapi mereka tidak melakukan apapun, mereka mengirim pasukan untuk mengacaukan keadaan. Bahkan ketika mereka tidak dapat melepaskan tangan mereka, mereka tidak membiarkan kami pergi. Sebaliknya, mereka diam-diam mendukung dan menghasut satu kekuatan untuk menyerang kekuatan lain, yang kemudian memicu perang saudara kita. Apa hasilnya? Mereka. Anak-anak muda ini datang jauh-jauh untuk mengkritik kita karena memulai perang saudara. Apakah menurut Anda otak mereka dimakan anjing? Segera setelah Hamid mengatakan ini, Hezekiah sangat malu hingga dia tidak berani mengangkat kepalanya. Faktanya, meskipun mereka yang dianggap elit mempunyai kualifikasi akademis yang sangat tinggi, pada dasarnya mereka adalah generasi yang dicuci otak oleh media Barat. Mereka selalu merasa bahwa segala sesuatu tentang orang Barat adalah kebenaran, sedangkan tempat lain selain Barat adalah tempat yang terbelakang. Setiap hari di negara-negara Barat, mereka melihat laporan media tentang bagaimana negara-negara lain mengalami ketertinggalan, kekacauan, dan kesulitan, sehingga mereka tanpa sadar mengembangkan perasaan sebagai penguasa dunia. Akibatnya, mereka mulai melakukan perjalanan ke berbagai negara dunia ketiga, mencoba mengubah seluruh dunia ketiga sendirian. Namun mereka sering mengabaikan hal yang paling penting. Beberapa negara dunia ketiga berada dalam kesengsaraan, bukan karena negara-negara dunia ketiga itu sendiri, namun karena Amerika Serikat, yang mereka banggakan, berada di balik penderitaan tersebut. Oleh karena itu, tingkah lakunya membuat mereka merasa seolah-olah mempunyai moral yang tinggi dan sangat mulia, namun nyatanya sifatnya sangat bodoh. Melihat Hezekiah menundukkan kepalanya dalam-dalam, Ye Chen tersenyum, dan berkata kepada Hamid, apa yang mereka lakukan seperti ayahnya sendiri yang merampas pakaiannya, bukan saja mereka tidak tahu, tapi mereka juga melarikan diri. Konyol memberitahu orang-orang bahwa Anda harus menjadi orang yang beradab dalam masyarakat yang beradab, dan Anda tidak boleh telanjang. Hamid mengacungkan jempol dan berkata dengan kagum, saudaraku, ringkasannya tajam. Marvin Ye berkata dengan sambil tersenyum, saya tidak bisa berbicara tentang ketajaman. Saya hanya bisa mengatakan bahwa pendidikan tinggi di Amerika Serikat terlalu dicuci otak. Kelompok dokter dan rekan pasca-doktoral ini bahkan tidak dapat memahami situasi dasar internasional, kata Hamid dengan emosi. Saudaraku, kamu dapat melihat dengan jelas. Ye Chen melihat waktu itu, dan diperkirakan akan memakan waktu sekitar 20 menit sebelum Han Guangyao dan yang lainnya datang. Dia melihat Hamid berdiri di tanah, dan kaki kirinya, yang telah berhenti berkembang, perlu berdiri bersama, di atas batu yang tingginya lebih dari 10 cm, hanya mungkin untuk menjaga keseimbangan tubuh. Mau tak mau aku berpikir, Hamid ini bukan orang jahat, dan dia bisa dianggap sangat bermoral, dan dia benar bagiku. Nafsu makan. Memikirkan ketidaknyamanan dan kendala yang harus dia hadapi di tempat yang dilanda perang seperti Suriah dengan kaki pincang, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Jadi, dia tersenyum dan bertanya kepada Hamid, saudaraku, pernahkah kamu berpikir untuk menyembuhkan kaki kirimu? Hamid berkata sambil tersenyum masam, tentu saja pernah, dan saya telah menggunakan semua metode yang tersedia. Untuk menyembuhkannya kaki, saya menggunakan identitas lain untuk pergi ke Jerman, Amerika Serikat, dan Jepang, berobat kemana-mana, dan menghabiskan puluhan juta dolar. Tetapi kaki saya masih belum bisa disembuhkan. Berbicara tentang ini, Hamid menghela nafas. Hei, sebelum saya bisa mencapai hal-hal besar, saya menjadi cacat terlebih dahulu. Ini benar-benar penyesalan dalam hidup saya. Ye Chen tersenyum dan berkata, ini tidak seserius penyesalan terbesar dalam hidup saya. Kaki saya yang lumpuh, tidak masalah. Itu akan baik-baik saja asalkan sembuh. Hamid berkata tanpa daya, bisa disembuhkan.
Tentu saja saya tidak mengatakan hal seperti itu. Tapi poin kuncinya adalah ahli bedah ortopedi terbaik di dunia telah memberitahu saya bahwa tidak mungkin disembuhkan. Jadi saya tidak punya ada harapan sekarang. Mungkin ini adalah takdir yang telah Tuhan atur untukku. Dan aku ditakdirkan untuk tidak dapat mencapai hal-hal besar. Ye Chen tersenyum, menatapnya dengan ekspresi yang tidak dapat diprediksi dan bertanya, jika aku mengatakan bahwa aku punya cara untuk menyembuhkan kakimu, apakah kamu percaya? Aku tidak percaya, Hamid menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Namun, detik berikutnya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan berseru, saudaraku, apakah kamu bercanda? Atau apakah kamu benar-benar punya cara? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, kamu dan aku adalah saudara. Jadi, apa bisakah aku melakukannya? Maukah kamu mengolok-olok penyesalanmu yang besar? Hamid berkata dengan penuh semangat, kalau begitu, lalu maksudmu, kamu benar-benar punya cara untuk menyembuhkan kakiku. Omong-omong, Hamid tanpa ragu-ragu, Jerman berlutut dengan satu kaki, membungkuk di atas kepalanya, dan berkata dengan hormat, saudaraku, jika kamu benar-benar punya cara, tolong beritahu aku jalannya. Jika kakiku benar-benar bisa pulih, aku akan mengingatmu seumur hidupku. Terima kasih atas kebaikanmu. Ye Chen mengangguk dan mengeluarkan pil dari sakunya. Ini bukan pil peremajaan, tapi pil penyebar darah dan penyelamat jantung yang telah dimurnikan sebelumnya. Obat semacam ini pernah menyembuhkan Xiao Changkun yang menderita lumpuh parah. Meski tidak bisa memperpanjang umur Hamid lebih dari 10 atau 20 tahun, tidak ada masalah sama sekali untuk menyembuhkan kakinya. Bagi Ye Chen, pil peremajaan masih bernilai sedikit, tetapi biaya pil penghamburan darah dan penyelamatan jantung sangat rendah sehingga bisa diabaikan. Dan pil ini tidak berarti apa-apa baginya sekarang. Penggunaan praktis. Alasan mengapa saya masih membawanya tidak lebih dari untuk menghadapi beberapa situasi khusus. Misalnya, sekarang pil penghilang darah dan penyelamat jantung ini berguna. Kaki kiri Hamid adalah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Menurutnya sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Tapi untuk pil penyelamat darah Ye Chen, meski kedua kakinya lumpuh, makan satu juga bisa menyembuhkannya. Jadi, Ye Chen pertama-tama menyerahkan ramuan itu kepada Hamid, dan berkata sambil tersenyum tipis, saudaraku, ramuan ajaib milikku ini dibuat oleh dokter Tiongkok kuno. Dapat menyembuhkan semua penyakit dan tak ternilai harganya. Awalnya aku menghabiskan banyak uang untuk itu. Saya membelinya dan membawanya bersama saya setiap saat, hanya dalam keadaan darurat, untuk menyelamatkan hidup saya. Saat dia berbicara, dia menghela nafas dengan sedikit keengganan, dan berkata dengan emosi, namun, sejak saudara, kamu lebih baik dariku. Jika kamu membutuhkan obat ajaib ini, maka dengan enggan aku akan berpisah dengannya dan memberikannya kepadamu hari ini. Mendengar ini, Hamid merasa tersanjung di satu sisi, tetapi mau tidak mau bertanya dengan heran di sisi lain, saudaraku, maksudmu, kakiku yang lumpuh bisa disembuhkan hanya dengan meminum pil ini? Ye Chen mengangguk dan berkata dengan nada yang sangat tegas, ya, selama kamu meminumnya, itu akan efektif pada tempat. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke lingkungan sekitar dan berkata sambil tersenyum, selama kamu meminum obat ini, dalam 1 menit, kamu pasti akan bisa berlari lebih cepat dari kelinci di gunung ini. Hamid tidak percaya ketika mendengar apa yang dia katakan. Karena untuk menyembuhkan kakinya, ia menghabiskan banyak tenaga, sumber daya finansial, dan sumber daya materi. Dia pada dasarnya telah menemui semua ahli ortopedi terkemuka dunia. Semakin banyak ahli yang dia temui, semakin dia yakin akan satu hal, yaitu kakinya tidak akan pernah sembuh. Tapi saat ini Ye Chen memberinya pil hitam, mengatakan bahwa pil ini dapat menyembuhkan kepincangannya, yang telah menumbangkan pemahamannya tentang pengobatan. Jadi, dia bertanya dengan tidak percaya, saudaraku, apa yang kamu katakan itu benar? Karena jika aku ingin membunuhmu, jauh lebih nyaman menggunakan pistol daripada racun. Hamid mengangguk,
Dia tidak khawatir pada semua yang Ye Chen akan merugikan dirinya sendiri. Setelah bertahun-tahun berjuang di masa sulit, dia sangat percaya pada penglihatan dan penilaiannya sendiri. Jadi, dia menahan hatinya, meminum pil itu, menangkupkan tangannya dan berkata, "Saudaraku, tidak peduli apakah obat ini efektif atau tidak, saya akan berterima kasih terlebih dahulu, tidak peduli berapa banyak Anda membayar untuk pil ini, saya akan melakukannya gandakan. Oh tidak, aku akan memberimu 10 kali lipat." Setelah selesai berbicara, dia segera memasukkan pil itu ke dalam mulutnya, mengunyahnya dengan keras, dan sebelum dia sempat menelannya, pil itu segera berubah menjadi cairan manis dan mengalir ke dalam tubuhnya. Segera setelah itu, dia merasakan ramuan itu seperti mata air manis yang mengalir melalui tanah kering, seakan menyehatkan organ-organ kemanapun ia pergi sejak masuk. Lalu, sesuatu yang lebih menakjubkan terjadi. Dia merasakan kekuatan obatnya, seolah dipandu oleh seseorang, menyatu langsung di kaki kirinya. Dia merasakan kaki kirinya semakin panas dan gatal, seolah-olah dia telah digigit nyamuk yang tak terhitung jumlahnya. Tepat ketika rasa gatalnya tak tertahankan, dia tiba-tiba menemukan bahwa otot-otot di kaki kirinya, yang sudah menyusut, mulai beregenerasi. Awalnya, kaki kirinya tidak hanya mengalami atrofi otot dan timpang, tetapi yang lebih penting, karena cedera tersebut, seluruh kaki kiri pada dasarnya tidak dapat mengerahkan banyak tenaga. Tapi sekarang berbeda, dia bisa merasakan kekuatan kaki kirinya pulih dengan cepat. Dia mencoba untuk berdiri, tetapi kaki kirinya, yang awalnya sangat berat, meledak dengan kekuatan yang kuat dalam sekejap, memungkinkan dia untuk beralih dari berlutut dengan satu lutut menjadi berdiri sepenuhnya. Dan yang lebih menakjubkan lagi adalah postur berdirinya tidak lagi condong ke kiri, melainkan berdiri tegak sepenuhnya. Hamid begitu kaget hingga tak bisa berkata-kata. Lama-lama ia menyentuh kaki kirinya dengan hati-hati, lalu membandingkannya dengan kaki kanannya dalam waktu lama. Baru kemudian ia terkejut saat mengetahui bahwa kedua kakinya sama persis tebal, sama panjang. Segera, dia mengangkat kaki kirinya dengan penuh semangat dan menemukan bahwa kelenturan kaki kirinya bahkan lebih buruk daripada sebelum dia terluka. Kemudian dia mencoba melompat di tempat itu beberapa kali lagi, dan menemukan bahwa dia seringan burung layang-layang, tidak hanya kakinya yang utuh, tetapi dia juga memiliki kekuatan yang tiada habisnya di tubuhnya. Saat ini, Hamid mengira dia sedang bermimpi, dia mencubit pahanya dengan keras, hanya untuk menyadari bahwa rasa sakit itu datang secara langsung dan mudah. Ini membuatnya langsung menyadari bahwa pemandangan di hadapannya bukanlah mimpi. Dia begitu gembira hingga dia dapat berbicara dengan tidak jelas, "Kakiku, kakiku benar-benar sembuh, kakiku baik-baik saja. Kakiku benar-benar kembali normal." Dia berteriak dengan suara ini, bahkan sebelum Hezekiah, yang menundukkan kepalanya dan tidak berani menjawab, juga tanpa sadar melihat ke arahnya. Hezekiah juga tidak dapat membayangkan bahwa Ye Chen benar-benar dapat menggunakan pil yang tampaknya biasa untuk menyembuhkan kaki kiri Hamid yang cacat yang tidak dapat disembuhkan oleh ahli bedah ortopedi terkemuka dunia. Namun kenyataannya seperti ini. Ye Chen memandang Hamid yang bersemangat, tersenyum dan berkata, "Saudaraku, ayolah, jika kamu tidak sakit, ambil 2 langkah." Hamid mengangguk dengan berat tanpa ragu-ragu, "Oke, ambil 2 langkah." Kata baiklah, dia melangkah di atas tumpukan batu di puncak gunung. Ambil langkah ini, cepat, mantap, dan mudah. Hamid kemudian mengambil 1 langkah lagi, yang juga semudah sepotong kue, dan tubuhnya bahkan tidak perlu berubah sama sekali. Kedua bagian ini membuat Hamid sangat percaya diri. Tiba-tiba ia berakselerasi, menendang kaki kirinya dengan keras, dan melompat keluar. Sejak saat itu, sosok gila seperti psikopat mulai berlarian berputar-putar di puncak gunung yang redup. Sambil berlari, dia berteriak kegirangan. Teriakan nyaring dan tawa terus bergema di lembah yang sepi. Untung saja ada tanah tak bertuan yang radiusnya lebih dari 10 atau 20 km tidak bisa diakses. Kalau tidak, orang biasa akan sangat membuatnya takut. Hamid tidak lagi peduli tentang hal itu sekarang.
Dia merasa seperti sedang berlarian telanjang di tengah hujan lebat yang tiba-tiba di tengah teriknya musim panas. Perasaan yang tak terkekang membuatnya menangis tanpa sadar. Setelah berlari dan berteriak beberapa kali, Hamid melangkah ke arah Ye Chen, meraih tangan Ye Chen, begitu bersemangat hingga dia hampir gila, dan pada saat yang sama berkata dengan 10.000 rasa terima kasih yang tulus, "Saudaraku, kakiku sudah sembuh total, sepenuhnya sembuh. Kamu benar-benar orang tuaku yang terlahir kembali. Sekali kamu menyembuhkan kakiku, itu setara dengan memberiku kehidupan kedua." Setelah itu, dia buru-buru bertanya, "Saudaraku, berapa harga obat ini? Saya pasti akan berikan padamu 10 kali." Ye Chen tersenyum ringan, dan berkata dengan serius, "Kita semua bersaudara, dan kita akan tersinggung jika kita berbicara tentang uang, dan jika kamu mengatakan sesuatu yang tidak sopan, kamu benar-benar ingin memberikannya kepadaku. 10 kali, saudaraku, kamu mungkin tidak mampu membelinya. Sejauh yang aku tahu, ada obat ajaib yang sedikit lebih kuat dari itu, dan dilelang dengan harga setinggi 2 miliar yuan. Jika kamu benar-benar beri aku 10 kali, aku khawatir itu pasukanmu. Sudah waktunya menjual besinya." Wajah Hamid panas, dan dia berkata dengan canggung, "Saudaraku, ini saudaraku, aku kasar, obat yang ajaib, tidak mahal untuk menjual 100 juta dolar AS, hanya saja uangku sangat ketat sekarang. Bagaimana kalau begini? Aku akan membayarmu 10 juta dolar dulu, dan aku akan memberimu sisanya nanti." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, "Saudaraku, karena kamu dan aku disebut saudara, maka obat ini adalah obatku. Kamu tidak harus bersikap sopan kepadaku sebagai hadiah untukmu. Tetapi jika aku membutuhkan bantuanmu dalam masa depan, jangan lupakan aku." Bersambung